Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional. Nah, jadi teman-teman, ini materi tentang Riparnas ini banyak keluar teman-teman di dalam SKP kepariwisataan, mau itu analis pariwisata, promosi pariwisata, pemasaran pariwisata dan sebagainya teman-teman. Jadi teman-teman diharapkan membaca Riparnas ini ya teman-teman. Ini pengertiannya, terus ada fasilitas umum nih. Jadi teman-teman nanti di soal itu saya kasih garis besarnya ya teman-teman. Teman-teman harus memahami arti konsep dari aksesibilitas pariwisata, yaitu semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan. Nah, itu aksesibilitasnya. Terus prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya. Tadi prasarana, sekarang fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan melakukan aktivitas kehidupan seharian. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya, mana prasarana umum, mana fasilitas umum, mana amenitas nantinya teman-teman juga. Itu teman-teman diminta untuk memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Nah, gimana caranya ya teman-teman membaca Riparnas ini ya teman-teman, supaya teman-teman mengetahuinya. Nanti di bawah di penjelasannya ada contoh-contohnya teman-teman, contoh prasarana umum, fasilitas pariwisata gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi yang sekiranya keluar. Pokoknya teman-teman baca aja pengertian-pengertian ini. Oke, ini bab keduanya, pembangunan kepariwisataan nasional teman-teman, pasal kedua. Dan juga pasal-pasalnya teman-teman. Ada beberapa pasal yang keluar di soal SKB. Mengambil dari materi Riparnas ini teman-teman. Pasal 2 nih, pembangunan. Ingat-ingat aja teman-teman. Untuk pembangunan kepariwisataan nasional itu meliputi 4 ya teman-teman. Destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Nah, itu kan pasti kan Riparnas memiliki visi, misi, dan tujuan sasaran ya teman-teman. Dan arah pembangunannya teman-teman. Nah, di bawahnya ada penjabarannya teman-teman. Ada visinya. Terus ini teman-teman. Tujuannya juga pembangunan kepariwisataan nasional. Ya, sasarannya, arah pembangunannya. Pokoknya nggak jauh-jauh dari itu teman-teman. Visi, misi, tujuan, sasaran, arah pembangunan itu nggak jauh-jauh dari 4 yang tadi di atas teman-teman. Kayak destinasi pariwisata, terus ada pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan itu nggak jauh-jauh dari itu teman-teman. Jadi teman-teman diharapkan memahami konsep dasarnya ya teman-teman. Ini pasal 4, pasal 5. Arah pembangunnya nih teman-teman. LDPN, pemasaran pariwisata nasional, industri pariwisata nasional, kelembagaan pariwisata nasional. Nggak jauh-jauh dari 4 ini teman-teman ya. Isi Riparnas ini teman-teman. Pembangunan LDPN. Oke, kita lanjut. Perwilayahan KSPN. Nah, ini teman-teman harus memahami juga DPN, Destinasi Pariwisata Nasional, sama KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Ada berapa gitu kan? Di sini ada dijelaskan. Ntar saya cari dulu, scroll ke bawah ya teman-teman. Nah, ini dia perwilayahan DPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 terdiri dari 50
destinasi pariwisata nasional yang tersebar di 33 provinsi, 88 KSPN yang tersebar di 50 DPN. Itu peta persebaran wilayahnya, teman-teman. Teman-teman baca saja semuanya. Nanti ini filenya saya taruh di link deskripsi di bawah ya, teman-teman. Silahkan bergabung bersama saya di grup Telegram di deskripsi untuk mengunduh filenya, teman-teman. Bangun dari wisata. Nah, ini juga teman-teman, data wisata alam, wisata budaya, wisata buatan manusia. Terus ini pokoknya bagus nih teman-teman materinya, penjabarannya. Jadi bagi teman-teman yang belum melaksanakan tes, ada kesempatan baik bagi teman-teman untuk masih ada waktu belajar ya. Saya akan terus sharing setiap harinya pada teman-teman yang belum melaksanakan tes SKB ini. Oke, kita masih scroll ke bawah ya teman-teman. Terus saja, ini banyak ya, ada 81 kalau nggak salah. Itu 81 halaman itu sekaligus sama penjelasannya di bawah, teman-teman. Jadi sebenarnya baca ini nggak lama sih, teman-teman. 2 jam, 3 jam bisa kok habis. Nah, ini pembangunan prasarana umum, fasilitas pariwisata. Di sini dijelaskan penjabarannya tentang perbedaannya ya. Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas pariwisata di pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata nasional. Dan terus ada pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan. Ini juga teman-teman, ini akan muncul di soal. Nah, banyak pilihannya ya. Kemungkinan munculnya ini besar. Untuk Reparnas sendiri, setelah saya ingat-ingat, ada sekitar 10 soal yang keluar, yang diambil dari materi Reparnas ini, teman-teman. Lumayan lah, 10 itu kali 5 sudah 50 poinnya ya. Bagian ke-7, pengembangan investasi di bidang pariwisata. Ini kayaknya nggak keluar, tapi nggak ada salahnya teman-teman baca juga. Pembangunan pemasaran ya, ini baru bab 4, pemasaran pariwisata nasional. Nanti ada industri pariwisata nasional, yang terakhir kelembagaannya. Oke, kita scroll ke bawah aja. Terus ya, saya akan langsung ke bawah aja teman-teman, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ini masih pasal-pasalnya. Oke, sebentar. Nah, untuk sudah. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Ya, yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematik seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata. Nah, ini teman-teman baca penjelasannya teman-teman. Ini sangat penting teman-teman, ada 10 soal. Kalau saya gitu teman-teman, saya dapatnya 10 soal. Baik sekali, dan saya bisa mengerjakan, apalagi teman-teman yang masih belum tes ya, masih ada kesempatan. Saya tarik wisata alam nih teman-teman. Ada wisata alam nih, ada bentang pasir pantai, contohnya Pantai Kuta, Pantai Pangandaran, Pantai Gerupuk, An dan sebagainya. Bentang laut, baik perairan di
sekitar pesisir pantai maupun lepas pantai, menjangkau jarak tertentu yang memiliki potensi bahari, contoh perairan laut Kepulauan Seribu, perairan laut Kepulauan Wakatobi, dan sebagainya. Kolam air dan dasar laut, contohnya Taman Laut Bunaken, Taman Laut Wakatobi, Taman Laut dan gugus pulau-pulau kecil, Raja Ampat, atol, Pulau Kakakban, sebagainya. Nah, itu teman-teman. Ini dibaca, ini pasti keluar. Kita wisata budaya, intangible, bersifat intangible. Nah, itu sifat produk wisata itu teman-teman kan ada intangible, ada perishable, ada inseparable ya teman-teman. Itu konsepnya dibaca juga. Itu contohnya. Nah, ini jenis daya tarik wisata. Ada banyak ya. Wisata sampai 23 jenis menurut Riparnas. Prasarana umum nih, yang dibahas prasarana umum, jaringan listrik dan lampu penerangan, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, sistem pengelolaan limbah. Nah, fasilitas umum nih, ada keamanan, fasilitas keuangan, fasilitas bisnis, fasilitas kesehatan, fasilitas sanitasi, sampai dengan fasilitas ibadah. Nah, ini yang dimaksud dengan fasilitas pariwisata, teman-teman. Akomodasi, rumah makan, informasi, pelayanan pariwisata, sampai ke bentuk bentang lahan landscaping. Oke, terus kayaknya masih ada di bawah deh. Nah, 7 sabta pesona juga teman-teman harus hafalin ya. Aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, tamah, kenangan. Terus saja. Nah, ini teman-teman, sedikit bocoran ya. Saya mendapatkan soal citra pariwisata dari kota Ambon. Kita cari Ambon. Mana ya Ambon? Di bawah, Manado. Ambon. Ya apa ya? Kalau saya mendapatkan citra pariwisata kota Ambon itu, atau sebutannya itu Hidden Island Life and Musical Culture, teman-teman. Jadi bisa saja keluar citra pariwisata dari kota yang berbeda. Jadi teman-teman diharapkan baca semuanya ini teman-teman. Pasti keluar ini dari awal sampai akhir ya. Oke, sekali lagi saya informasikan kepada teman-teman untuk link download ada di deskripsi. Teman-teman bisa join di Telegram yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.